Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Taufik, nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita berkumpul pada malam Jumat, mendengarkan ilmu, mendengarkan nasihat, bersolawat, membaca surat Al-Kahfi. InsyaAllah setiap malam Jumat ini kita ditulis menjadi orang-orang yang memperluas ilmu syariat agamanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita belum bisa menjadi seorang yang penuntut ilmu, yang fokus di dalam menuntut ilmu, paling tidak kita terus menerus memperluas keilmuan kita sampai datang kematian, sehingga kita dicatat meninggal dalam keadaan menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melanjutkan daripada mendengarkan penjelasan daripada Imam Ghazali, masih menjelaskan tentang bab ilmu. Di sini Imam Ghazali berkata, setelah minggu kemarin beliau menjelaskan dan memberitakan kepada kita bahwasanya batasan ilmu yang wajib kita ketahui sesuai daripada hadis talabul ilmi faridah, menuntut ilmu itu wajib. Beliau katakan ilmu yang wajib, baik ilmu tauhid yang wajib maupun ilmu syariat atau ilmu fikih yang wajib, dan ilmu sir, ilmu yang berkaitan dengan hati yang wajib. Dan beliau sudah memberikan batasan di dalam kewajiban tadi. Apakah semuanya? Tidak, tapi ada batasannya. Sesuatu ilmu yang apabila kita tidak mengetahui, kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib kita tuntut. Kemudian Imam Ghazali akan menjelaskan lagi di dalam perkataannya, di dalam kitabnya beliau katakan, fa in qulta, apabila engkau berkata, fa hal yuftaradu alayya an ata'allam min ilmi tauhid ma anqud bihi jamil malal wa alzimu hujjah. Apakah saya harus memperluas ilmu tauhidku sehingga saya mengetahui hujjah-hujjah untuk membantah daripada milal-milal, daripada agama-agama selain Islam, sehingga mereka berkeyakinan bahwasanya Islam itu benar, sehingga mereka mau masuk ke dalam Islam. Apakah saya harus punya ilmu luas di dalam tauhid sehingga saya bisa menggunakan hujah tadi di dalam berargumen dengan orang-orang kafir sehingga mereka meyakini bahwasanya kebenaran ada di dalam Islam? Fa'lam anna hadza fardun ala kifayah. Imam Ghazali mengatakan ini merupakan ilmu yang fardu kifayah, tidak wajib bagi kita. Tidak wajib bagi kita, semua dari kita mengetahui hujah-hujah untuk berargumen kepada orang-orang kafir sehingga mereka bisa meyakini bahwasanya agama Islam itu benar. Tidak wajib bagi kita. Lihat, Imam Ghazali mengatakan ini karena di zaman sekarang kita ini mengatakan kalau kita berargumen kepada orang-orang selain Islam bahwasanya Islam itu benar dengan hujah-hujah itu orang-orang yang tidak, atau orang-orang yang tidak mempunyai toleransi. Bahwa orang-orang yang memiliki toleransi semua agama itu benar, dianggap semua agama benar. Tidak. Kita bertoleransi di dalam akhlak, tapi di dalam keyakinan, di dalam kita berhujjah, memperlihatkan siapa yang benar di situ. Dan itu merupakan sesuatu yang biasa. Kita hujjah, kita perlihatkan kepada mereka bukti-bukti, dalil-dalil daripada hujah-hujah yang kita bahaya, hujah akli, bahwasanya agama kita, agama Islam, agama yang benar. Dan apabila kita berhujah dengan mereka, dan mereka berhujah kepada kita, kita berhujah dengan mereka, itu merupakan sesuatu yang biasa. Bukan berarti kita tidak ada toleransi di dalam, bukan berarti kita toleransi harus meyakini mereka. Itu bukan kelewatan di dalam bertoleransi. Toleransi di dalam akhlak, di dalam pergaulan, di dalam kehidupan. Habis kita berhujah, kita berhidupan dengan mereka. Kita bukan berarti saya anggap dia salah, saya tidak bisa hidup berdampingan dengan mereka. Bukan berarti saya anggap dia itu salah, saya anggap dia itu bukan berada di dalam agama yang benar, bukan berarti saya tidak bisa hidup berdampingan dengan mereka. Saya anggap dia salah dan saya hidup berdampingan dengan mereka.
Bukan berarti begitu juga itu sesama, apalagi sesama Islam. Tidak. Kau salah, kau beda mazhab, beda pendapat, beda pemikiran dengan saya. Jangan berdekat-dekat, jangan kumpul sama kita. Bagaimana punya? Bagaimana standar pemikirannya? Salah, berbeda di dalam hal yang satu, tapi kita bersama di dalam hal yang lain. Kita di dalam kaum muslimin, kita saudara kita kaum muslimin, berbeda di dalam satu pendapat, berbeda di dalam satu masalah. Tapi kita banyak bergabung, banyak bersama di dalam masalah-masalah yang lain. Satu masalah kita berbeda, bukan berarti kita harus memusuh-musuhi, harus berjauhan, tidak boleh berkumpul bersama. Kata siapa? Dari mana? Jadi itu. Kalau soal masalah hujah, masalah ilmu, lakukan. Ente merasa itu benar, perlihatkan hujahmu, perlihatkan ilmumu. Kalau kau tidak mampu itu benar, kalau kau tidak mampu memperlihatkan hujahmu dan kau terima dia punya benar, kalau kau tidak mau terima sudah. Tapi di dalam masalah yang lain kita begini kata Imam Ghazali, di dalam masalah Islam dengan luar Islam daripada agama-agama yang lain, kita berhujjah kepada mereka. Kita hujjah bahwasanya mereka itu dalam keadaan salah di dalam keyakinan, dalam agama. Tapi bukan berarti kita tidak bisa hidup berdampingan dengan mereka. Dan makanya Imam Ghazali bilang ini fardu kifayah, harus ada orang yang seperti itu. Kalau tidak, bagaimana? Siapa yang mau dakwain mereka? Biarkan saja mereka dalam keadaan seperti itu. Biarkan saja mereka dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang mau berdakwah kepada mereka. Cukup kita saja. Tidak. Dakwah Islam akan luas. Hujah, berikan bantahan kepada mereka, berikan hujah kepada mereka, dan kita berhidupan berdampingan dengan mereka. Jadi jangan salah di dalam faham. Kata Imam Ghazali itu merupakan fardu kifayah. Artinya apa? Harus ada di dalam setiap tempat, di dalam setiap kota, mereka yang mempunyai hujah-hujah yang memperlihatkan kepada orang-orang agama lain untuk memperlihatkan bahwasanya Islam ini agama yang benar. Dan tidak wajib setiap dari kita mengetahuinya. Kalau kita bukan. Sama yang lebih tahu. Kalau kita diberikan hujah kepada orang non-Islam, orang kafir kepada kita, berikan hujah bahwasanya agamanya benar, kita bilang kita tidak tahu bantahannya. Tapi guru-guru kita tahu, orang-orang alim tahu, mereka mempunyai, karena kita tidak wajib mengetahuinya. Kemudian kata Imam Ghazali, wa inna ma yata'ayyan 'alaika ma tusahih, yang wajib atas kita yang mensahihkan akidahnya kita. Begitu juga furu' dalam ilmu tauhid, cabang-cabang ilmu tauhid yang luas di dalam ilmu tauhid, dalil-dalil yang luas di dalam ilmu tauhid, tidak wajib bagi kita. Yang wajib bagi kita apa yang kita sudah sebutkan di dalam minggu kemarin. Batasan yang wajib, apa yang wajib kita ketahui, diyakini di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat yang sempurna dan dijauhi daripada sifat-sifat yang kurang. Kemudian kata Imam Ghazali, na'am, ya, in waradat alaika syubha fi usuluddin. Tapi kalau kita mempunyai syubhat di dalam diri kita, ada fitnah yang masuk ke dalam hati kita, masuk ke dalam pemikiran kita tentang keyakinan yang salah. Ada yang masuk karena kita banyak mendengar dari mereka, karena kita banyak berduduk dengan mereka, sehingga ada fitnah, ada ganjal di dalam diri kita. Ada keganjalan di dalam diri kita tentang ilmu, baik agama, tentang ilmu tauhid atau tentang agama. Kata Imam Ghazali, takhafu, yang engkau takut akan mencederai akidahmu, akan melukai di dalam keyakinanmu. Fayata'ayyan alaikal hallu tilka syubha bima amkana minal kalamil muqni, maka wajib bagimu menyelesaikan atau menyembuhkan syubhat tadi, yang luka tadi di dalam keyakinanmu, luka tadi dengan perkataan-perkataan yang mukni, yang masuk akal di dalam akal kita, yang membuat kita itu menerimanya. Wa iyyaka wal mumarah, jangan berdebat untuk menghilangkan luka tersebut. Jadi kata Imam Ghazali tidak wajib, tapi kalau kita berkeyakinan yang salah. Jadi ini biasanya kalau kita duduk sama mereka, bergaul dengan mereka, banyak mendengar dengan hal-hal yang ini kita tidak bisa obati. Kita tidak tahu bagaimana cara mengobati tadi. Makanya kata Imam Ghazali, kalau sudah seperti itu wajib bagi kau datang kepada orang-orang yang tahu menyelesaikan syubhat tersebut, sehingga keyakinanmu tadi menjadi terjaga kembali.
Kalau kita ibaratnya sekarang, kalau kita merasa sakit di dalam badan kita, kita dokter. Kita sakit di mata kita, maka kita datang ke dokter mata. Begitu juga kalau kita ada sakit di dalam diri kita, di dalam agama kita, di dalam batin kita, maka kita cari dokternya. Cari dokternya yang ahli di dalam itu. Bukan semua orang yang berbicara kita anggap ahli di dalam itu. Kita berbicara ini bukan berarti ahli. Karena kita zaman sekarang juga semua yang berbicara tentang agama kita anggap dia sudah ahli di dalam agama. Alim, allama, santai, bukan. Bukan semua orang yang berbicara agama itu faham tentang agama. Tidak. Tapi kita tahu benar-benar dia ini ahli. Karena tanda akhir zaman kata Rasulullah SAW di dalam hadis, tanda agama itu semua orang berbicara tentang agama. Semua orang yang tidak, oh, menurut saya begini, sudah. Itu sudah tanda akhir zaman. Orang yang tidak paham berbicara. Berbicara bukan masalah artinya berbicarain. Berbicara maksudnya begini loh agama. Kau tidak paham agama, kau bilang begini loh agama. Itu menurutmu, bukan menurut yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yang dibawa oleh silsilah turun temurun sampai di zaman kita sekarang. Tidak menurut dia. Jadi datang kepada orang yang ahli agar dia obati. Kalau kita saja, kita sakit mata, kita datang ke dokter telinga, atau kita ke dokter hati atau ginjal atau apa. Tidak, kita sakit mata, kita datang ke dokter mata. Kita sakit, kita datang ke dokter yang sesuai bidangnya. Kita tahu ini ahli di dalam ini, kita datang ke dia. Kalau kau tidak datang ke dalam bidangnya, kita jasad ini jasmani saja, kita tidak datang di dalam bidangnya, apa akan terjadi? Fatal. Apalagi agama, sakit di dalam agama, sakit di dalam masalah agama, masalah keyakinannya kita, sakitnya itu belum kita rasa sekarang. Kita ada kecacatan di dalam akidah kita, karena kita tadi ada kecacatan yang kita dengar sehingga kita ragu di dalam satu hal. Jangan kita biarkan. Itu serius. Datang, bagaimana mengobatinya? Datang, tanya kepada orang sehingga sembuh rasa ragu-ragumu tadi, rasa sakitmu tadi atau kecacatanmu tadi di dalam keyakinanmu menjadi sembuh. Jangan kau biarkan. Memang kau tidak rasa, beda dengan penyakit badan. Kalau penyakit badan kita tidak rasa, kita rasa, makanya kita berobat, mau cepat-cepat berobat. Tapi keyakinan kita tidak rasa, kita biarkan sakitnya nanti ketika kita dikubur. Sakitnya nanti ketika kita di akhirat. Oleh karena itu sembuhkan memang ke dalam di dunia, sehingga keyakinan kita benar-benar keyakinan yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, benar-benar keyakinan yang benar. Jadi oleh karena itu ketika kita mendapatkan suatu keraguan, datang berobat, jangan takut untuk mengungkapkan agama kita ini terbuka. Agama kita ini tidak ada yang tertutup. Agama kita ini benar-benar dibangun oleh ilmu, dibangun oleh akal, dibangun oleh bukan agama yang benar, agama yang disembunyikan di dalam keyakinan. Tanya bagaimana, minta penjelasan bagaimana, agar apa? Agar kita sembuh, agar kita benar-benar terima. Kita kalau mendalami agama kita akan bilang, oh, benar-benar kita rasakan itu, karena memang agama ini benar. Jalan sesuai dengan ilmu, jalan sesuai dengan akal, jalan sesuai dengan tabiat, jalan sesuai dengan fitrah. Tidak ada agama kita yang keluar dari itu. Orang bilang agama tidak pakai akal. Memang agama ini tidak pakai akal, tapi semua agama kita itu sesuai dengan akal. Tidak ada agama kita di dalam agama kita keluar dari akal. Karena apa? Karena syarat di dalam beragama kau mempunyai akal. Allah tuntut kita di dalam, Allah mewajibkan kepada kita sesuatu apa? Karena kita mempunyai akal. Kalau kita tidak punya akal, kita tidak mukallaf. Oleh karena itu semua yang ada di dalam agama kalau kita cerna dengan serius akan masuk di dalam akal kita. Akan masuk di dalam akal, bukan sesuai dengan kebiasaan, tapi masuk di dalam akal kita. Tapi kadang keluar kebiasaan. Luar di dalam kebiasaan tapi masuk di dalam akal kita. Tidak ada yang mustahil. Ya. Jadi oleh karena apa? Karena agama kita itu memang biasa kita mendengar, oh agama itu bukan pakai akal. Memang bukan pakai akal, tapi semua yang ada di dalam agama masuk di dalam akal. Jadi oleh karena itu cari, kalau kita mempunyai syubhat di dalam keyakinan kita, cari kepada dokter yang ahli, cari kepada dokter yang
dokter yang benar-benar di dalam bidangnya itu, umpama di dalam keyakinan, di dalam akidah, atau di dalam masalah bid'ah atau dengan yang lain, datang ke ahlinya. Di dalam keyakinan kepada orang-orang kafir dengan muslim, datang kepada ahlinya. Di dalam masalah fikih, datang kepada ahlinya. Di dalam masalah akhlak, datang kepada ahlinya. Di dalam masalah hati, datang kepada ahlinya. Semua punya ahli dan punya bidang-bidang masing-masing. Nah, dalam sejarah datang kepada ahlinya. Di dalam Al-Quran datang kepada ahlinya. Begitu. Sama seperti kita di dalam berkehidupan dunia, di dalam memperhatikan jasad kita, begitu juga kita harus perhatikan keagamaan kita. Oleh karena itu kata Imam Ghazali, tidak wajib bagi kita mengetahui segala macam yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Tapi kalau kita mempunyai syubhat, artinya ada yang kita ragukan, ada yang membuat kita was-was, atau kita membuat keimanan kita atau keyakinan kita mulai goyah, datang kepada ahlinya untuk diobati. Maka itu wajib. Kata Imam Ghazali, jangan kita biarkan. Wa iyyaka, jangan kita mengobatinya dengan berjidal atau berdebat. Karena berdebat itu kita punya keyakinan yang salah atau ada syubhat di dalam keyakinan kita, jangan kita debat. Kalau kita berdebat, kata Imam Ghazali, itu merupakan penyakit mahdhah, murni penyakit, akan bertambah sakitnya kita di dalam keyakinan itu. Fa innahu la dawa fahtariz min. Summa i'lam annahu idza kana fi kulli qatrin min du'a ahli sunnah yahullu syubha wa yaruddu ala ilmi yashtagil bihadzal ilmi. Kemudian kata Imam Ghazali, ketahuilah kalau setiap kota atau setiap tempat kaum muslimin ada orang-orang yang berdakwah dengan cara seperti ini, yang mendirikan hujah kepada orang-orang ahli bid'ah, yang mendirikan hujah kepada orang-orang yang kafir, yang mendirikan hujah kepada ini, kepada itu, kata Imam Ghazali, maka yang lain faqad sakatal fardu, maka yang lain tidak wajib bagi mereka. Cukup ada satu orang di dalam setiap tempat yang mendirikan hujah kepada ahli bid'ah, yang menjaga agama ini daripada bid'ah, yang menjaga agama ini daripada keyakinan-keyakinan yang salah di dalam, baik di dalam Islam dengan daripada agama yang non-Islam, atau di dalam masalah bermazhab. Kalau sudah ada satu, maka yang lain tidak wajib, cukup dia sudah. Nah, cukup dia. Jadi karena itu berbeda. Dari sini juga kita bisa paham, orang-orang berbeda. Ada ini ustadz, kalau dia berbicara dia membahas tentang tauhid karena dia di dalam bidangnya, wajib atas dia untuk menjelaskan di dalam ini. Oh, ini ustadz menjelaskan di dalam bidang fikih, di dalam masalah fikih karena bidangnya dia, karena wajib bagi dia. Ini masalah di dalam masalah akhlak karena itu bidangnya, maka dia menjelaskan, wajib bagi dia. Tidak harus kita mau ustadz semuanya harus begini. Karena ini juga penyakit di dalam kaum muslimin sekarang. Maunya ustadz semuanya begini, harusnya lucu. Kalau ustadz lucu baru diterima. Kalau tidak lucu jangan kau panggil di sini. Jangan panggil ustadz ini. Dia ini bahas tentang hati, dia salahkan terus kita. Dan cari ustadz yang bahas tentang ini. Ustadz bahas tentang dakwah, berbeda-beda. Kalau semuanya kau mau di dalam satu bidang menjelaskan, yang lain mau jelaskan dari mana? Mau jelaskan fikih kapan? Mau jelaskan tauhid kapan? Mau jelaskan masalah dalil kapan? Mau jelaskan masalah hati kapan? Mau jelaskan masalah akhlak kapan? Sehingga ustadz beda-beda di dalam penjelasan, karena mereka tahu tugas mereka sesuai bidang yang mereka ambil. Kalau yang lain yang penuntut ilmu mereka sudah dapat, tapi kalau yang awam yang datang hanya di majelis, di dalam memperluas agamanya lewat majelis, lewat tempat majelis-majelis seperti lewat mana, lewat di sini. Jadi lewat penceramah-penceramah tadi dengan bidang-bidang yang dia bahas. Oleh karena itu kita jangan tidak agama yang seperti ini. Kita harus menerima perbedaan kita agama lewat penceramah yang seperti ini, penceramah yang seperti ini, penceramah yang seperti ini, penceramah yang seperti ini dengan bidang mereka masing-masing, dengan cara mereka masing-masing di dalam mengajarkan agama Islam kepada kita. Kata Imam Ghazali, kalau ada sudah orang yang menjelaskan tentang tauhid, tentang keyakinan di dalam satu tempat, maka itu sudah. Yang lain tidak wajib. Ustadz yang lain tidak wajib juga tentang tauhid. Karena kalau tentang tauhid semua, nanti setiap majelis tentang tauhid semua habis. Tentang fikih semua, tidak. Yang lain sudah tidak wajib. Cukup sudah satu orang di satu tempat ada yang menjelaskan tentang hal tersebut. Wa kadzalika la yalzamuka min ma'rifati daqaiqil musyri. Begitu juga tidak wajib kita mengetahui luas di dalam masalah-masalah hati, masalah-masalah di dalam akhlak. Tidak wajib kita meyakini atau mempelajari yang luas. Tapi kata Imam Ghazali,
Cukup yang pokok-pokok saja di dalam akhlak kita, seperti ikhlas. Dijelaskan kepada kita tentang ikhlas, syukur, bagaimana itu bersyukur, apa itu syukur, at-tawakkul, tawakul, bagaimana itu sabar. Itu yang wajib-wajib yang kita harus keyakini di dalam sifat hati kita. Wa nahwi dzalik. Wa kadzalika la yalzamu ma'rifatu sa'ir. Begitu juga tidak wajib kita luas di dalam masalah-masalah bab-bab ilmu fikih, daripada ijarat, nikah, talak, jinayat. Kita harus tahu tentang jinayat, kita harus tahu tentang masalah-masalah di dalam ijarah, sewa menyewa. Kalau kita tidak saling sewa menyewa, kita tidak harus tahu. Ya, seperti yang kita bilang di dalam minggu-minggu kemarin, kalau kita masuk di dalam pernikahan, kita harus tahu di dalam masalah pernikahan. Karena kalau kita tidak faham di dalam masalah pernikahannya, itu salah satu yang membuat kita di dalam, karena sekarang standar nikahnya seseorang sudah standar TikTok. Apa yang lewat di TikTok itu, guru nikah di dalam masalah rumah tangganya seseorang sekarang kebanyakan di TikTok. Lihat TikTok, oh begini dan rumah tangga, begini dan rumah tangga. Padahal tidak tentu itu, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan di dalam agama kita atau tidak. Kita lihat, oh karena kita masuk di dalam satu itu, di dalam satu keadaan, kita tidak tahu. Akhirnya apa yang kita dengar pertama kali sudah gitu kita jadikan standar kita di dalam keluarganya kita, di dalam berkeluarga, di dalam berumah tangga. Kita belum tahu bagaimana, akhirnya ada yang kita dengar, oh begitu rupanya. Padahal belum tentu itu yang benar. Makanya kita harus cari tahu. Kalau kita di dalam masalah jual beli juga, kita harus tahu. Fa'lam annal sekarang kata Imam Ghazali, fa in qulta hadzal qadar min ilmu tauhid hal yahsul binadril insan min ghairi muallim. Batasan ilmu tauhid yang telah saya jelaskan tadi, kata Imam Ghazali, apakah itu bisa kita ketahui tanpa guru atau tidak? Nah, sekarang penting juga belajar. Apakah belajar itu harus dengan guru atau tidak harus dengan guru? Apakah berguru di dalam belajar ilmu agama itu sesuatu yang harus atau tidak? Atau cukup menjadi gurunya semuanya, Syekh Google, guru Google? Nah, apakah cukup itu Syekh Google menjadi guru untuk semuanya? Kalau kita tidak paham, kita tidak tahu apa ini hukumnya, tanya Syekh Google apa hukumnya ini keluar. Kata Imam Ghazali, di dalam masalah ilmu tauhid yang tadi, yang dasar, di dalam masalah ilmu tauhid yang dasar tadi cukup tidak pakai guru. Tapi guru merupakan seseorang yang menggampangkan kita dan memudahkan kita di dalam memahami yang dasar di dalam ilmu tauhid tadi. Berkeyakinan bahwasanya Allah itu ada, berkeyakinan bahwasanya Allah yang menciptakan ini bisa kita dapatkan walaupun tanpa guru, dengan berpikir. Makanya ada seorang syekh, seorang ulama, Al-Imam Fakhrur Razi, mempunyai karangan kitab tafsir kabir, isimu tafsir kabir. Fakhrur Razi ini, beliau ahli di dalam masalah kalam, masalah ilmu tauhid, ahli. Sampai-sampai beliau itu punya hujah 1000 bantahan bahwasanya Allah itu ada kepada orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan. Beliau punya 1000 bantahan akal, 1000 bantahan akli kepada mereka bahwasanya Allah itu ada. Pernah suatu saat Syekh Fakhrur Razi ini lewat di jalan. Ketika dia lewat di jalan, di depannya beliau ini jalan dengan rombongan. Di depannya ada nenek-nenek. Di depannya, di jalannya ini. Maka murid-muridnya bilang, minggir. Ini Fakhrur Razi, Imam Fakhrur Razi mau lewat. Siapa itu Fakhrur Razi? Ibu-ibu lagi, tua lagi. Dia bilang, siapa itu Fakhrur Razi? Dia bilang, Fakhrur Razi yang punya banyak murid, yang mempunyai 1000 bantahan kepada mereka yang tidak meyakini adanya Tuhan. Itu nenek bilang, apakah Allah punya apakah Allah butuh kepada dalil? Allah butuh kepada hujah bahwasanya Allah itu ada? Butuh. Allah masih butuh dalil. Punya 1000 bantahan artinya dia punya 1000 keraguan terhadap adanya Allah, sehingga dia menyiapkan 1000 bantahan bahwasanya Allah itu ada. Berarti dia mempunyai 1000 keraguan di dalam dirinya, sehingga dia harus siapkan 1000 bantahan untuk menetapkan bahwasanya itu Allah itu ada. Apakah Allah butuh dalam hujah? Maka kalam perkataan tadi sampai kepada Imam Fakhrur Razi.
Kata Imam Fakhrul Razi, ya Allah, iman ka imanil ajaiz. Ya Allah, saya mau iman seperti imannya itu orang tua. Tidak butuh saya iman dengan dalil-dalil ini, bukti-bukti. Saya mau iman seperti dia. Yakin Allah itu ada tanpa bukti. Sudah. Wa fi kulli syai'in alamah dalilun ala annahu wahid. Setiap sesuatu yang ada ini bukti bahwasanya Allah itu ada. Artinya apa? Ini masjid. Kita bilang ini masjid ada sendiri, bang, terjadi sendiri, tak susun sendiri sehingga jadi ini masjid. Begitu? Tidak. Pasti ada. Kalau kita bilang seperti itu, ini masjid, tiba-tiba batu tak susun sendiri jadi masjid. Orang bilang gila. Begitu juga ini alam semesta yang begitu indah, yang begitu rapi, yang begitu teratur. Apakah tersusun sendiri, jadi sendiri? Gila. Pasti ada Allah yang menciptakannya. Ada Tuhan yang menciptakannya. Jadi seperti itu. Kalau di dalam dasar itu kita boleh tidak pakai guru, karena itu bisa kita dapatkan dengan berpikir. Tapi kalau di dalam hal yang luas, di dalam cabang atau di dalam masalah-masalah syariat, masalah, kita harus berguru. Kita harus mempunyai guru yang menjelaskan kepada kita. Tidak cukup Google. Google kita pakai, Syekh Google kita pakai kalau kita sudah pernah tahu tapi kita lupa. Boleh. Karena kalau kita cari tahu di Syekh Google, yang pertama kali muncul itu bukan, hati-hati, ada benarnya tapi di bawah-bawah. Sudah sering dites-tes cari Syekh Google, kalau kita buka apa hukumnya ini. Yang pertama, website yang kedua, ketiga itu biasanya kalau kita tidak paham membedakan, kita masuk di dalam masalah-masalah di dalam apa? Keyakinan-keyakinan yang lain. Yang biasa menjawab situ, tidak tahu kenapa bisa mereka punya websitenya yang pertama yang muncul. Di bawah-bawah baru ada itu. Yang bermazhab Imam Syafi'i, yang bermazhab Ahlus Sunnah baru ada di bawah-bawah. Kalau kita tahu, kita lupa, kita pernah tahu, kita lupa, kita mau meyakini dan memastikan, kita boleh pakai Syekh Google. Tapi kalau kita belum tahu sama sekali, kemudian kita mau cari di Syekh Google, hati-hati. Karena kita salah pilih, sudah kita tinggal baca yang atas-atas, tidak tahu kenapa bisa mereka ambil poin yang atas. Jadi itu. Tapi di dalam masalah-masalah yang lain, kita butuh guru menjelaskan kepada kita apa. Jadi dan benar-benar di dalam memilih guru, kita memilih guru harus hati-hati. Sebagaimana kita memilih kekasih kita, memilih teman kita dengan sangat hati-hati, begitu juga kita memilih guru dengan hati-hati. Karena kita apa? Artinya kita memilih guru karena kita menyerahkan agama kita sama dia, menyerahkan bagaimana kita berkeyakinan kepada dia. Kalau kita salah di dalam memilih guru, hati-hati. Dia bawa kita ke dalam. Jadi oleh itu pergi dulu dengan hati-hati. Jadi ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala hamdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita kesempatan sehingga masih sempat hadir di tempat yang penuh mubarakah ini. Salawat serta salam kita kirimkan kepada junjungan kita, panutan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis samai." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang artinya orang-orang yang memiliki kasih sayang, maka orang-orang seperti itu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sayangilah siapa saja yang ada di bumi ini, maka kalian itu akan disayangi oleh para di langit. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita ini selalu berbuat kebaikan atau selalu berkasih sayang. Sehingga ada dalam satu riwayat daripada Sayyidina Umar bin Khattab pernah diceritakan bahwasanya ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab itu lagi berjalan-jalan di lorong kota Madinah. Ketika beliau sedang berjalan-jalan, beliau melihat ada anak kecil
yang dimana anak kecil itu di tangannya itu ada seekor burung. Itu burung kecil. Jadi anak itu main-main itu sama dia main-main itu burung. Maka Sayyidina Umar bin Khattab ini merasa kasihan dengan burung tersebut. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ini membelih burung itu dan melepaskan burung tersebut. Maka tak kala Sayyidina Umar ini meninggal dunia, maka ada dari sebagian dari sahabat Sayyidina Umar itu melihat Sayyidina Umar di dalam mimpi mereka. Kemudian mereka bertanya, "Ma falallahu bik?" Apa yang telah Allah lakukan kepadamu? Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, "Ghafarali," bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuniku, kata Sayyidina Umar. Jadi Allah ini mengampuniku. Kemudian mereka bertanya lagi, "Bi aisyai?" Dengan apa sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampunimu? Maka Sayyidina Umar mengatakan, "Jadi ketika kalian meletakkanku di dalam kuburan dan kalian menutupku dengan turab dan kalian meninggalkanku aku sendirian, maka tak kala itu masuklah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nakir, masuk bertemu dengan Sayyidina Umar. Dan tak kala itu akalnya Sayyidina Umar itu seakan-akan itu melayang, dan sendi-sendinya Sayyidina Umar itu bergetar karena melihat daripada Munkar dan Nakir. Rasa takutnya Sayyidina Umar ketika melihat malaikat Munkar dan Nakir itu. Padahal kita tahu bahwa Sayyidina Umar ini adalah orang yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian Sayyidina Umar ini adalah sahabatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika beliau melihat dua malaikat ini, beliau itu merasa ketakutan di dalam diri beliau. Bagaimana dengan kita? Yang kita ini kadang sholatnya kita bolong-bolong, kadang setiap hari kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana keadaan kita ketika kita melihat malaikat Munkar dan Nakir ini? Sayyidina Umar saja merasa ketakutan. Maka tak kala itu, maka dua malaikat ini memanggil Sayyidina Umar dan disuruh duduk di depannya. Tak kala malaikat ini ingin bertanya kepada Sayyidina Umar, maka tiba-tiba ada suara yang terdengar mengatakan, "Tinggalkan dia, tinggalkan dia, sesungguhnya aku telah mengampuninya." Jadi disuruh Allah memerintahkan kepada malaikat untuk tinggalkan Sayyidina Umar. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuni Sayyidina Umar. Kemudian ditanya apa sebabnya? Disebabkan karena Sayyidina Umar ini mengasihi atau menyayangi burung yang tadi itu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan Sayyidina Umar dan mengampuni Sayyidina Umar itu disebabkan apa? Karena kasih sayangnya Sayyidina Umar kepada burung tersebut. Jadi Sayyidina Umar diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena kedermawaannya. Jadi Sayyidina Umar diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena keadilannya. Dan Sayyidina Umar diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena sholatnya, akan tetapi karena kebaikannya, karena rahmatnya kepada burung tersebut. Dan masih banyak kisah-kisah yang lain kita lihat. Ada juga seorang yang pezina, dimasukkan Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya disebabkan karena mengasihi seekor anjing. Oleh karena itu, kita ini tidak boleh menganggap remeh suatu kebaikan. Kita tidak boleh juga menganggap remeh suatu kebaikan, karena bisa jadi walaupun kebaikan itu kecil, boleh jadi disebabkan kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita. Bukan karena dengan sholatnya kita. Jadi selama kalau seandainya kita ada waktu untuk berbuat kebaikan, lakukanlah. Karena boleh jadi sebab kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Begitu juga, jangan juga kita menganggap remeh tentang keburukan.
Jangan kita menganggap remeh tentang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takutnya dengan dosa yang kita anggap remeh itu yang menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapati bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga guru kita yaitu Habib Idrus bin Ali Al-Habsyi yang sekarang lagi berada di kota Tarim. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya beliau. Akhirul kalam wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam mahasinul akhlaq sima tadi wa kita berbutuhul Allah. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqan wa awwalan ila makarimil akhlaqi sabqa wa awsa'ahum bil mu'minina hilman wa rifqa karamahu wa la yaqulu wa la yaf'alu illa ma'rufa. Lahul khuluqus san wal lafzul muhtawi ala al-ma'na al-jazal idza da'ahu miskin wa ajabahu ijabatan mu'ajjalah wa huwa al-abu syafiqur rahim lil yatimi wal armala wa lahu ma'a suhulati akhlaqihi hibatul nuwiyah allati tarta'idu minha al-fara'isul adliya'i min al-bariyah wa min nashri fihi ta'abbara al-turuq wal manazil wa bi arfi rijlihi tatayyabatil majalis والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وسلم في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف إذن قد تعالى مجدها أخذت على نجمسها بعنانه وقد انبسط الكلام في تدوين ما أفاده العلم وقائل ومولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أئمة الأقلام في هذا المكان وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من دلائل الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في العمل المقبول وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشى منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليه بأشرف
والسائل إليه سيد المرسلين عبدك الصالح الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكن رؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وتحفظنا في جميع أطوارنا وتكلفاتنا بجميل رعايتك وحصين بقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه نياتنا وأعمالنا تجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعبدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وقلنا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف بجهاته أولادنا ووالدينا وأهل كلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجب راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معا وصورا واشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين واصل العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار اجعلنا يا رب في الحفظ الحصين من جميع البلايا وفي الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأجلنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك كائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منصوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.